pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Tadi sebelum ke sekolah makan pagi tidak? Makan pagi. Oke, sebelum mulai pelajaran kita hari ini, mari kita awali kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Silakan berdiri. Ibu minta satu orang memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Bapa kami, Bapa kami di surga, dimulailah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Siapa-siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Terima kasih. Sekarang tema kita hari ini tentang globalisasi. Bisa baca? Bisa, Bu. Bagaimana kalian berkomunikasi dengan orang lain? Coba sebutkan alat-alat elektronik yang ada di rumah kalian. Handphone, Ada telepon, TV, televisi, terus radio, apa lagi? surat kabar, koran. Ya. Oke. Sekarang standar kompetensi hari ini kita tentang memahami peran bangsa Indonesia di era globalisasi. Memahami peran bangsa Indonesia di era globalisasi. Terus kompetensi dasar menjelaskan peran bangsa Indonesia pada era globalisasi dan dampak positif serta negatifnya terhadap kehidupan bangsa Indonesia. Tadinya menjelaskan peran bangsa Indonesia pada era globalisasi dan dampak positif serta negatifnya terhadap kehidupan bangsa Indonesia dengan tujuan pembelajaran. Melalui penjelasan guru, siswa mampu menjelaskan pengertian globalisasi dalam kehidupan masyarakat dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan bukti-bukti terjadinya globalisasi dalam kehidupan masyarakat setempat dengan tepat. Dan yang ketiga, melalui diskusi kelompok, siswa mampu mendeskripsikan dampak globalisasi dalam kehidupan masyarakat dengan tepat. Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan materi tentang pengertian globalisasi. Ada yang tahu pengertian dari globalisasi? Tidak tahu, Ibu. Tidak tahu? Ya. Oke, globalisasi adalah proses mendunianya
suatu hal sehingga batas antara negara menjadi hilang. Global berarti mendunia. Mengerti? Mengerti, Bu. Benar tidak? Benar. Oke, sekarang yang kedua, bukti-bukti terjadinya globalisasi. Di era globalisasi, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat dan canggih. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa pengaruh pada kemajuan di berbagai bidang. Globalisasi tersebut ditunjukkan dengan hal-hal sebagai berikut. Ada yang tahu bukti-bukti terjadinya globalisasi? Ada yang tahu? Tidak tahu. Misalnya di bidang transportasi, terus di bidang komunikasi, terus di bidang teknologi dan sosial budaya. Nah, di bidang teknologi itu bukti globalisasi di bidang teknologi contohnya dengan ditemukan pesawat terbang. Terus contohnya kalian bisa menjangkau tempat-tempat yang kamu tuju hanya dengan waktu yang relatif singkat. Misalnya kamu dari Ende mau ke Kupang pakai pesawat, pasti dia cepat kan sampai. Iya. Karena itu karena pengaruh dari globalisasi. Terus yang kedua di bidang komunikasi. Globalisasi di bidang teknologi komunikasi memberikan andil yang cukup besar dalam proses globalisasi. Majunya teknologi komunikasi menjadikan segala peristiwa yang terjadi di suatu negara dapat dengan mudah diketahui oleh negara lain. Hal tersebut menjadikan telepon atau handphone sebagai bukti adanya globalisasi di bidang komunikasi. Adik-adik punya HP kan? Iya. Pasti kejadian-kejadian apa yang terjadi di luar negeri pasti kalian tahu toh? Iya, Ibu. Iya tahu karena kita menggunakan handphone. Terus yang kedua di bidang teknologi. Di era globalisasi, kamu jangan khawatir akan ketinggalan berita. Peristiwa atau kejadian di ujung dunia sekalipun, seketika itu juga dapat kamu saksikan. Dengan adanya globalisasi, dunia kita yang besar ini menjadi begitu sempit. Kamu dapat mengetahui keadaan negara-negara di sekeliling kamu dengan cepat. Ini semua karena terjadi adanya perkembangan teknologi informasi seperti penggunaan internet. Dengan internet kamu dapat menjelajahi dunia tanpa harus mengunjungi negara dalam bentuk aslinya. Jadi kamu hanya bisa lihat gambar-gambar di HP, di Google, iya toh? Iya. Dan juga dapat mengetahui segala informasi yang kamu butuhkan hanya dalam hitungan detik. Misalnya ada tugas dari guru, kamu mencari itu tugas-tugas mencari jawabannya lewat Google. Nah, yang berikut di bidang sosial budaya. Globalisasi juga membawa pengaruh di bidang sosial budaya. Globalisasi terlihat pada perubahan sistem nilai sosial budaya masyarakat. Perubahan tersebut antara lain meliputi beberapa hal sebagai berikut. Ada yang tahu perubahan di bidang sosial budaya? Elsa? Tahu? Tidak tahu, Ibu. Yang pertama, nilai. Nilai berfungsi untuk membatasi gerak manusia dalam bertindak. Nilai bersumber dari agama, terus adat istiadat, pengetahuan, dan hukum yang berlaku. Terus adanya globalisasi membawa masuk nilai dan budaya asing. Nilai-nilai tersebut harus kita seleksi. Nilai yang positifnya kita ambil dan pengaruh budaya barat lainnya.
Kita misalnya disiplin, mandiri, terus berpikir kritis. Kita harus ambil dari segi positifnya ya. Kalau negatifnya kita jangan ditiru. Iya tidak? Ya Bu. Terus yang kedua, gaya hidup. Kamu tentu sering melihat tayangan di televisi, iya kan? Seperti sinetron, terus apa? Film. Ya, sinetron atau film. Tayangan tersebut sering menjadi contoh perilaku masyarakat kita, seperti penyalahgunaan narkoba, terus tawuran pelajar, terus gaya hidup mewah. Mengerti? Mengerti Bu. Yang ketiga, makanan. Saat ini kamu bisa dengan mudah memperoleh makanan atau minuman yang berasal dari luar negeri di tempat tinggal kamu. Kamu bisa biasa makan makanan yang buatan dari Cina, buatan dari Malaysia, iya kan? Iya. Misalnya makanan dan minuman ringan. Terus yang kecil, pakaian. Pakaian merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Lihat, kita pakai pakaian itu merupakan kebutuhan pokok. Pakaian melindungi dari panas dan dingin serta menjaga kesopanan. Jadi mungkin kalau jalan-jalan tidak pakai celana, tidak pakai baju. Pakaian melindungi dari seiring arus informasi, kebutuhan berpakaian mengikuti mode yang tren di negara barat. Misalnya pakai pakaian yang seksi, pakai pakaian yang mini, ke gereja juga sebenarnya Ada sopan, yang ya kan? bolong di sini Bu. Iya, itu kena kekurangan kain gitu kayaknya. Keren Ibu. Keren. Bahkan masyarakat Indonesia cenderung lebih memilih pakaian produk luar negeri daripada produk dalam negeri. Iya. Pasti adik-adik pasti ada pakai pakaian yang mini-mini ya kan? Ya cewek. Ya, jalan di jalan pakai cewek itu merupakan pengaruh dari globalisasi. Mungkin kalian ada salah satunya, iya tidak? Iya. Iya. Semakin. Terus yang ketiga, dampak dari Globalisasi. dampak dari globalisasi. Nah, globalisasi tidak hanya memberikan keuntungan dan kemudahan dalam menjalankan kehidupan dengan terciptanya segala alat canggih dan cepat, tetapi globalisasi juga memiliki kekurangan atau dampak negatif bagi kehidupan. Nah, sebagai contoh yang paling dekat dengan kita yaitu televisi. Televisi merupakan sumber berita dan hiburan. Sekarang ibu mau tanya, acara apa yang kamu suka dari televisi? Film cinta, kartun, Filipin. Nah, contoh-contoh dari itu tuh berfungsi untuk memberikan hiburan. Dia tidak memberikan hiburan untuk misalnya adik-adik jenuh dalam belajar, pasti adik-adik nonton. Ya, namun apabila kamu nonton terus-menerus, maka kamu akan malas belajar, malas membantu orang tua, iya tidak? Malas mengerjakan tugas-tugas, iya tidak? Iya. Contoh lain adalah masuknya berbagai budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Nah, yang pertama, dampak positif dan negatif dari globalisasi. Yang pertama, dampak positif dari globalisasi. Ada yang tahu dampak positif dari globalisasi? Tidak tahu. Nah, pertama, dampak positif dari globalisasi. Ada yang tahu dampak positif dari globalisasi? Tidak tahu. Tidak tahu. Yang pertama, perubahan tata nilai dan sikap. Misalnya cara hidup, pola pikir yang baik maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang telah maju. Terus yang kedua, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat menjadi lebih mudah dalam
berpikir lebih maju, misalnya HP. Yang ketiga, adanya etos kerja dan kemandirian. Globalisasi di bidang sosial budaya dapat mendukung adaptasi peningkatan etos kerja yang tinggi, suka bekerja keras, disiplin, dan lain-lain. Terus yang kedua, dampak negatif dari globalisasi. Yang pertama, pola hidup yang konsumtif dapat memicu masyarakat tertarik mengonsumsi barang dengan banyaknya pilihan. Terus yang kedua, sikap individualistik. Sikap individualistik ini membuat orang merasa tidak lagi membutuhkan orang lain dalam beraktivitas. Misalnya kalian tuh tidak membutuhkan orang lain, hidupnya sendiri-sendiri, padahal kita hidup di dunia harus saling membutuhkan. Misalnya mengurangi semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan. Terus yang ketiga, kesenjangan sosial. Misalnya orang kaya yang lebih dihargai ketimbang orang miskin. Ya, orang kaya itu biasanya orang datangnya maksudnya di mana? Jadi bos. Orang kaya itu tuh mestinya orang tuh lebih menghargai orang yang kaya dibanding dengan orang miskin. Orang miskin orang sederhana gitu. Karena orang kaya banyak uangnya. Iya, karena orang kaya itu banyak uangnya. Kalau orang kaya ya kerja, kalau tidak kerja pasti miskin terus. Iya tidak? Sekarang yang keempat, upaya menghadapi globalisasi. Ada yang tahu upaya menghadapi globalisasi? Tahu? Cara paling penting untuk menghadapi era globalisasi adalah mengatur cara berpikir agar tetap kritis dalam menerima globalisasi. Yang pertama, cara paling penting untuk menghadapi era globalisasi adalah mengatur cara berpikir agar tetap kritis dalam menerima berbagai informasi dari media massa sehingga tidak menghilangkan nilai budaya dan adat istiadat yang kita miliki. Contohnya, tetap mencintai produk dalam negeri. Yang kedua, meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya nasional dan lain-lain. Oke, apakah ini penjelasan dari Ibu adik-adik semua mengerti? Mengerti Ibu. Oke, kalau mengerti sekarang Ibu bagi kalian ke dalam 2 kelompok. Elsa pindah ke sebelah. Ibu bagi kalian ke dalam 2 kelompok. Kelompoknya dibagi masing-masing ya. Iya, Bu. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Sekarang Ibu beri waktu 5 menit untuk berdiskusi sesuai dengan soal yang Ibu berikan. Ibu jawab di buku atau tulis terus di kertas? Tulis terus di kertas, Bu, baik.
presentasikan hasil kerja kelompok. Baik, saya akan jawab soal nomor 1. Nomor 1, apa pengaruh globalisasi yang kamu rasakan saat ini? Yang pertama, kita mudah menghadapkan siaran langsung dari acara negara lain. Yang kedua, memudahkan menyampaikan informasi dengan adanya surat elektronik dan media sosial. Yang ketiga, bisa bertatap muka dengan orang lain yang berbeda wilayah. Yang keempat, bisa mengonsumsi makanan dari negara lain. Oke, terima kasih. Kiranya sudah menjawab pertanyaan yang Ibu berikan. Sekarang kelompok 2. Ibu sekarang Ibu berikan kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan nomor 2 dan 3. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Nomor 2, sebutkan faktor-faktor penyebab globalisasi. Perkembangan yang pertama, perkembangan teknologi informasi dan transportasi. Yang kedua, meningkatnya kerjasama internasional. Yang ketiga, kemudahan transportasi. Dan yang keempat, ekonomi terbuka. Terus nomor 3, mengapa kesenian tradisional Indonesia terdesak oleh kesenian Barat? Sebab dengan semakin majunya teknologi informasi, masyarakat banyak yang terpengaruh oleh kesenian Barat yang dianggapnya lebih maju dan modern. Terima kasih. Oke, terima kasih Adik Erna yang sudah menjawab pertanyaan. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan ini. Pengaruh globalisasi yang kamu rasakan saat ini yaitu kita mudah mendapatkan siaran langsung dari acara negara lain. Terus yang kedua, bisa bertatap muka dengan orang lain yang lebih berbeda wilayah, misalnya pakai video call. Video call pasti kita menggunakan HP, ya tidak? Bisa mengonsumsi makanan dari negeri lain, bukan negerinya misalnya. Terus yang kedua, faktor-faktor penyebab globalisasi. Yang pertama, meningkatnya kerjasama internasional. Terus kemudahan transportasi dan ekonomi terbuka. Misalnya kita mau ke pasar, pasti kita naik motor. Sekarang dengan teknologi ini, misalnya kita mau tujuan ke tempat tujuannya dekat-dekat, pasti kita pakai motor. Lihat tidak? Yang ketiga, mengapa kesenian tradisional Indonesia terdesak oleh kesenian Barat? Karena banyak masyarakat yang terpengaruh oleh kesenian Barat yang dianggapnya lebih maju dan modern. Beri kalian tugas yang pertama, tugas yang pertama catat di kertas ya. Yang pertama, proses masuknya ke ruang lingkup dunia disebut apa itu? Proses masuknya ke ruang lingkup dunia disebut titik-titik. Yang kedua, adanya handphone, laptop, televisi merupakan titik-titik dari globalisasi. Yang ketiga, proses globalisasi muncul ketika manusia mempunyai pengetahuan tentang titik-titik dan titik-titik. Oke, sekarang itu soalnya untuk kerja di rumah nanti minggu depan. Ibu minggu depan kumpulkan itu tugas untuk jadi nilai itu tugas. Oke, sekarang Ibu mau bertanya. Apakah pembelajaran hari ini kita menyenangkan atau tidak? Menyenangkan Ibu. Bagaimana dengan materi hari ini? Apakah adik-adik semua sudah mengerti atau sudah memahami dengan baik?
materi yang Ibu sudah berikan? Sudah, Ibu. Oke, sekarang kita pulang dan Ibu minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Silakan berdiri. Esa pimpin kita dalam doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.